Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Niko Production. Mobil asal Cina masih dianggap remeh hingga kini, mobil Jepang pun mengalami hal yang sama saat baru dijual di Indonesia. Sekarang mobil-mobil negeri matahari terbit itu dianggap yang paling reliable digunakan sehari-hari. Sangat mungkin terjadi pada produk mobil Cina di masa depan karena transformasinya sangat signifikan. Brand Wuling bisa dijadikan contoh. Banyak yang ragu hingga sedikit demi sedikit 2 MPV tadi mulai banyak terlihat di jalan. Sekarang Wuling makin percaya diri dengan memperkenalkan produk terbarunya yaitu Almaz, sebuah medium SUV 5 seater. Menurut pihak Wuling, nama Almaz berasal dari bahasa Arab yang jika ditranslatekan artinya berlian. Kami rasa penggunaan nama itu tidak salah karena desainnya memang menarik. Lampu DRL segaris yang menyipit pasti menjadi daya tarik utama. Tapi ternyata lampu utamanya ada di bagian bawah yang menggunakan LED proyektor untuk memberikan penerangan maksimal. Seperti desain mobil zaman sekarang, desain grill juga cukup besar ditambah hiasan kisi angin pada bumpernya, lekukan pada kap mesin memberi sinyal kuat. Menilik ke bagian samping terlihat kekinian karena mengadaptasi desain floating roof di pilar C. Di bagian belakang desain lampu dan bagasi tampak menyatu mirip Audi Q-Series. Kabin Almaz cukup mengejutkan. Desainnya menunjukkan kesan futuristik dengan banyak gimmick pemikat. Walau terkesan tidak original dari penempatan head unit layar sentuh sebesar 10,4 inci di tengah dan model setirnya mirip kepunyaan Tesla Model X di dalam layar sebesar 10,4 inci, banyak sekali menu dan fungsi tersedia, termasuk di dalamnya untuk pengaturan suhu kabin. Selain itu, hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas berkendara juga diatur, seperti vehicle setting, TPMS atau Tire Pressure Monitoring System, 360 kamera, Wuling Link, AUX, USB, serta Bluetooth dan radio. Tidak lupa lingkar kemudi disediakan tombol untuk pengaturan audio dan untuk mengaktifkan fitur cruise control. Mobil asal Cina ini sudah punya fitur kenyamanan itu sebagai standar. Duduk di dalam kabin dan lihatlah ke atas. Panoramic roof dikombinasikan dengan sunroof juga tersedia layaknya SUV yang jauh lebih mahal. Interiornya didominasi hitam tetapi terdapat sedikit aksen krem di dashboard. Jok Almaz terlapisi kulit dan untuk mengatur jok depan bisa dilakukan secara elektrik. Hal itu cukup mewah untuk SUV buatan Cina. Kebanyakan orang menilai baik desain eksterior dari Almaz ini, lekukan yang ada pada sekujur tubuhnya sangat revolusioner, garis-garis tegas yang tertera di bumper depan serta efek floating roof di samping hingga model bagian belakang yang mirip Audi Q-Series sebetulnya bersinergi dengan baik. Penggunaan velg 17 inci dual tone sejatinya bagus, tetapi mungkin terlalu kecil untuk SUV ini atau karena pemakaian ban yang kurang tebal. Soal ini kembali ke selera masing-masing orang. Bila diperhatikan bagian bumper belakang dihiasi reflektor merah yang memanjang dan lampu mundur Almaz terletak di kedua ujungnya. Selain sunroof dan panoramic roof di atap, hadir juga roof rail yang menandai mobil ini sebagai SUV sejati. Bisa untuk menyematkan roof rack atau roof box, dan tepat di bagian atap belakang ada antena yang digunakan model shark fin sangat kekinian. Kapasitas mesin terbilang kecil, yaitu hanya 1500 cc, tetapi ada turbo mendampingi yang membuat tak pantas dianggap remeh. Tenaga yang dihasilkan cukup besar mencapai 141 PS pada 3500 rpm, dan torsi 250 Nm yang mulai dapat dirasakan pada 1600 sampai 3600 rpm. Output mesin disalurkan lewat transmisi 8 percepatan CVT yang memiliki 2 mode berkendara yaitu ekonomik dan sport. Wuling menjamin durabilitas tinggi. Menurut klaim Wuling, Almaz sudah diuji selama 10.000 jam dan 300.000 km, dan jika benar kisah mula mobil produk Jepang kembali terulang. Itulah sedikit review tentang Wuling Almaz. Jangan lupa untuk subscribe Niko Production.